Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat cerita Islami Channel One, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah Abu Dujanah. Abu Dujanah Simak bin Kharasah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang berasal dari kabilah Khazraj ini hidup dalam serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujanah. Pada suatu hari, Rasulullah menegur Abu Dujanah karena setiap usai menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujanah tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. "Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi. "Ya Rasulullah, kami punya satu alasan," jawabnya. "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," perintah Nabi. "Begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami," kata Abu Dujanah mulai bercerita. "Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka akan makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya." Abu Dujanah kemudian melanjutkan, "Suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikannya ya Rasulullah. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui hal itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana," jelasnya. Abu Dujanah tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapatkan siksaan pedih di akhirat kelak. Kami katakan padanya, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujanah. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah. Abu Dujanah pun menjelaskan pohon kurma tersebut milik seorang lelaki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. "Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada," kata Rasulullah.
Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini atau lebih bagus jenisnya," ujar Abu Bakar. Pria munafik terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu, dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucapnya. Pada malam harinya, si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya, dia bangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Dia keheranan tiada tara. Hal itu semua tentu saja tidak terlepas daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga atas ketaatan yang dilakukan oleh keluarga Abu Dujana. Demikianlah kisah singkat tentang Abu Dujana yang berhasil membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi motivasi bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, bahwa sesedih apapun dalam menjalani kehidupan di dunia ini, namun utamakanlah yang haram, jangan dijadikan yang halal. Demikianlah apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat, dan atas segala kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.